guys, jadi sekarang aku lagi di museum biologi. Sekarang aku nanya-nanya tentang museum ini ke bapak yang di sana. Ikutin. Halo pak, Ya, aku mau gimana? tanya-tanya tentang museum ini. Tanya-tanya siapa yang mendirikan museum ini? Yang mendirikan museum ini berdiri sejak 1928, tapi yang mendirikan museum ini pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1928. Sebenarnya itu sebuah laboratorium. Pertanyaan kedua, bagaimana tindakan bapak kalau museum ini terjadi runtuh atau bencana alam yang lain? Jadi sebelumnya kita ada mitigasi bencana ketika ada terjadi sesuatu bencana alam seperti gempa ataupun bencana yang jadi seperti kebakaran, itu kita sudah mempersiapkan alat-alat standar nasional Indonesia, alat-alat SOP ini, serta penanganan secara SOP itu kita sudah disiapkan. Dan itu memang perlu standarisasi dari manajemen untuk agar tetap museum terjaga baik koleksinya maupun gedungnya. Gimana menemukan barang-barang ini yang bapak menemukannya di mana? Untuk koleksinya kita menemukannya di berbagai daerah dan informasi dari berbagai daerah pula. Bahkan koleksi ini juga ada hibah dari Belanda. Jadi fosil ini memang kita mempunyai banyak koleksi fosil sebanyak sekitar 418.000 fosil. Tapi yang ditampakkan di sini memang sebagian saja, yang lainnya kita ada di storage. Untuk fosil-fosil yang didapat seperti itu kita dari berbagai daerah, dari seluruh Indonesia. Benda terpenting di museum ini salah satunya semuanya penting, ya semuanya penting, saling mendukung. Jadi maupun dari segi SDM-nya, dari sarana dan prasarananya, dari fasilitasnya, dari pelayanannya. Nah, semua itu penting, saling mendukung sehingga apa yang disampaikan, apa yang dikutipkan itu selalu yang terbaik dan tetap menjaga apa yang sudah ada, menjaga agar tetap menjadi informasi yang bisa sampai ke masyarakat, karena koleksi-koleksi ini memang unrenewable, tidak bisa dibuat ulang karena fosil itu minimal umurnya 11.000 tahun dan kita tidak bisa membuat fosil. Itu memang produk-produk yang dihasilkan dari proses biologi, bahkan makhluk hidup yang muncul di ini memang dari proses alam semesta. Makanya kita memang harus sama-sama menjaga apa yang ada sekarang ini, dijaga dan dimanfaatkan untuk kita. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Seperti itu. Makasih ya pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari XTA 4. Jadi di sini aku mau bakal wawancara tukang seblak ini. Ini sebelahnya Kamu guys. siapa? Dengan Maboy. Maboy. Aku mau nanya boleh? Boleh. Warung Maboy kapan didiriin? 2010. 2010. Asalnya teh kenapa bisa punya ide pengen ngewarung Bikin seblak. Ide nama dari anak-anak pertama jualan popes. Anak aku yang bungsu jadi ngisi liburan. Terus lama-lama tertarik ya jualan dari seblak 2000, seblak jadul sampai ya sekarang meningkat lah. Dari 10.000 lah ya dari dulu. Terus kenapa bisa booming terkenal viral sampai YouTuber, selebgram pada kesini? Gara-gara dari mana? Mungkin apa ya, dari mulut ke mulut ya. Terus Dari Instagram. dari Instagram, di TikTok. Trans 7 ada di TikTok ada. Anak-anak itu yang program kayak si itu banyak pokoknya yang sini. Terus harapan Maboy ke depannya buat warung Maboy gimana?
harapannya ingin sukses selalu. Amin. Pokoknya maju. Amin. Mabonya sehat, Amin. warungnya juga ya tetap jaya. Amin. Sampai nanti ya panjang umur ya Maboy pokoknya mah. Oke guys, udah sekian ya wawancaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Salma Sani Mangun Praja dari kelas 11 TA 4. Perkenalkan nama aku Citra Andriana Yusuf dari 11 TA 4. Perkenalkan nama aku Nurul Syifa Anggraini dari kelas 11 TA 4. Di sini kita sudah ada di kediaman kesenian Saung Angklung Ujo dan bersama dua narasumber kita. Boleh perkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Natasha. Perkenalkan nama saya David. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, aku mau nanya sejarahnya Angklung Ujo itu kayak gimana sih? Jadi Saung Ujo ini tuh didirikan pada tahun 1966 oleh Bapak Ujo Malagena beserta istrinya Ibu Sumiati. Jadi dulu Pak Ujo tuh ngajakin anak-anak sama cucunya buat pentas di sini, terus ngajakin kamu tulis-tulis nyari di Braga gitu. Pakai sini. Aku mau nanya nih, kapan boomingnya terkenalnya Saung Angklung Ujo tuh? Jadi boomingnya tuh kalau nggak salah tuh 2010 semenjak Saung Angklung Ujo diresmikan sebagai warisan budaya asing Indonesia oleh UNESCO. Nah, pertanyaan ketiga adalah ada apa aja sih di Saung Angklung Ujo ini? Selain memberikan pentas seni yang luar biasa, ada apa aja? Selain angklung yang super terkenal itu. Di sini ada tari juga, terus ada wayang sama Demonstrasi wayang golek. sama ini apa sih main angklung semua. Terakhir, aku mau nanya pendapat kalian buat kedepannya tentang Angklung Ujo kayak gimana? Dan harapannya Harapannya semoga lebih banyak pengunjung, terus bisa ngebawain angklung ke Go internasional. Oke. Sudah cukup segitu? Baik. Sekian wawancara kami beserta narasumber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Citra Andriana Yusuf dari kelas TA 4. Nama aku sama Sani Mangun Praja dari kelas 11 TA 4. Jadi kita sekarang lagi ada di Taman Tahura. Kita akan menanya-nanyakan sedikit tentang Tahura dan sejarah-sejarahnya sama Bapak siapa? Dina. Nah, Bapak mau nanya nih, kapan diresmikannya Tahura? Nah, mungkin kalau untuk Tahura Juanda diresmikan jadi tempat wisatanya itu tanggal 19 Januari tahun 1908. Aku mau nanya, fungsi Tahura apa sih? Nah, mungkin kalau untuk fungsi Tahura mungkin kita nggak berbicara tentang Tahura ya, tapi kita berbicara tentang hutan. Karena mungkin kalau Tahura itu singkatan Taman Hutan Raya. Dan mungkin kalau untuk fungsi hutan banyak sih. Satu untuk udara segar, oksigen, untuk menahan banjir juga. Mungkin untuk manfaat hutan bagi masyarakat sekarang mungkin banyak. Satu, karena Taman Hutan Raya ini itu bisa disebut paru-paru atau jantung dari Kota Bandung. Mungkin kita bisa lihat satu-satunya kawasan hutan yang ada di dekat sama Kota Bandung. Mungkin kalau ada yang lain nggak ada ya, karena kebanyakan udah bikin rumah, mall juga. Nah, alhamdulillah di kita di Kabupaten Bandung masih mempunyai hutan seperti ini. Jadi kita harus menjaganya dengan baik, melestarikannya. Itu aja. Selain fungsi, pasti ada wisata. Wisatanya yang ada di Tahura apa aja? Mungkin kalau objek wisatanya yang terkenal itu sekarang ada Gua Jepang dan Gua Belanda. Kemungkinan kebanyakan orang yang dari luar Bandung yang terkenalnya hanya Gua Jepang sama Gua Belanda. Tapi kebetulan di Taman Hutan Raya ini masih banyak objek wisata yang lain. Ada penangkaran rusa, ada penangkaran kerinci, ada air terjun, ada jembatan gantung, dan ada tebing karbon. Buat asal usulnya gua Jepang dan gua Belanda. Nah, kenapa ada Gua Jepang, ada Gua Belanda? Jadi yang menjajah
Indonesia. Itu awalnya kan tentara Belanda. Kemudian dia membuat satu tempat persembunyian atau untuk gudang amunisi. Tapi untuk awal sejarah dari gua Belanda ini dibangunnya awal gua Belanda tahun 1906. Nah dulu fungsi utamanya itu hanya bekas terowongan air PLTA, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah cuman Perang Dunia Kedua, gua Belanda ini beralih fungsi jadi stasiun radio sekaligus juga untuk tempat persembunyian. Nah kenapa ada gua Jepang? Nah jadi kedua yang menjajah Indonesia itu kan tentara Jepang. Nah kemudian tentara Belanda menyerah tanpa syarat nih sama tentara Jepang. Nah kemudian gua Belanda itu dikuasai oleh Jepang dan dia membuat satunya lagi yang dinamakan sekarang gua Jepang. Nah mungkin ada strategi atau ada rencana lain untuk tentara Jepang. Karena kalau gua Belanda itu di dalamnya ada bekas ruang interogasi, ada sel tahanan, ada bekas radio. Jadi lebih komplit dibandingkan gua Jepang. Kalau gua Jepang tuh hanya lorong-lorong aja di dalamnya nggak ada apa-apa karena dulunya hanya sekedar tambahan dari gua Belanda. Pendapat buat kedepannya Tahura. Maksudnya pendapat gimana nih? Pendapat kayak Tahura semakin maju, Nah mungkin kalau itu pasti ya, karena salah satu saya putra daerah dari sini, rumah juga tidak jauh, kebetulan saya masih karyawan di sini. Dan saya berharap pada masyarakat atau pengunjung yang lain selalu menjaga hutan, melestarikan dengan terutama jangan buang sampah sembarangan di dalam kawasan, karena kebetulan kalau Taman Hutan Raya ini adalah hutan konservasi, jadi hutan dilindungi. ya guys. Jadi segitu aja buat penjelasannya untuk Tahura. Terima kasih. Dadah.